Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Samahatul kurama wal fudala, nahussu bi dzikri guru kita Abah Kiai Haji Iqbal dan seluruh jamaah yang saya hormati. Kali ini saya diberi tugas untuk memberikan kultum dengan tema dengan berpuasa akan melatih sikap adil kepada kaum papa. Kaum papa di sini bukan berarti ayah, tapi kaum papa minal mustad'afin, orang-orang du'afa. Seandainya papa diartikan ayah, ini juga tidak biasa kita dengar. Karena yang biasa kita dengar adalah adil terhadap kaum mama. Para jemaah yang saya hormati, dalam tema dengan berpuasa akan melatih adil kepada kaum papa, ini ada 3 kata yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah puasa, yaitu imsakun min muftirin, menahan rasa lapar dan dahaga dan dari ajakan syahwat dan segala hal-hal yang membatalkan. Yang kedua adalah adil, yaitu i'ta'u billadzi haqqin haqqahu, memberikan sesuatu yang memang sudah menjadi haknya, atau wad'u syai'i fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Dan yang ketiga adalah al-mustad'afin, yaitu orang-orang yang du'afa, orang-orang yang selalu dalam kekurangan setiap harinya, bahkan untuk selanjutnya. Kesimpulan dari tema ini adalah dengan berpuasa dengan benar, maka akan melahirkan sikap empati, dengan adil memberikan sesuatu kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu dari kalangan mustad'afin atau kalangan du'afa dan fakir miskin. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara hikmah kita diwajibkannya berpuasa, hikmah besarnya adalah bagaimana menumbuhkan sikap solidaritas, rasa kasih sayang antara sesama umat Islam khususnya dan antara sesama umat manusia umumnya, terutama kepada mereka yang ada dalam keadaan kekurangan atau dalam kondisi du'afa. Pengalaman kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu menahan makan dan minum, itu bukti bahwa kita harus membangun solidaritas kepada kita sendiri kepada orang lain, yang akan menghasilkan sifat dan sikap empati, yaitu merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan. Sehingga dengan merasakan apa yang mereka rasakan akan menjadikan kita untuk membangun diri kita sendiri menjadi orang yang dermawan, memberi sesuai dengan haknya. Kalau di Indonesia kita berpuasa kurang lebih antara sekitar 13 jam, dan itu ada batasnya, yaitu siangnya bulan Ramadan pun juga itu disengaja oleh kita. Sementara orang-orang fakir miskin atau du'afa itu menahan lapar dan dahaga, itu bukan siangnya bulan Ramadan saja, bahkan kadang siang dan malam, yang itu kita tidak tahu apakah sebulan atau 1 tahun. Yang pasti keadaan mereka belum bisa ditentukan kapan itu berlalu. Dan yang ketiga, hal yang demikian tidak disengaja oleh mereka. Kalau kita sengaja untuk menahan makan dan lapar, ada tujuan yang ingin kita capai. Semisal kita lari memutar-mutar alun-alun karena ingin olahraga, maka semakin capek, semakin berkeringat, itu kita semakin senang karena itu memang tujuannya. Tapi kalau kita lari-lari memutar alun-alun karena menjaga anak kita, maka capek dan keringat itu akan terasa sekali bahwa kita tidak mengharapkan seperti itu. Artinya apa?
dengan memahami keadaan mereka yang seperti itu, dan kita tidak tahu kapan mereka akan sama dengan kita, maka kepada kita akan melahirkan sifat empati, merasakan apa yang mereka rasakan, dan memberi kepada mereka sesuai dengan apa yang seharusnya diterima, yaitu dengan adil. Adil itu tidak harus sama, tapi sesuai apa yang mereka butuhkan. Kalau kita punya anak dua, satu SD, satu SMP, ketika kita memberi uang saku, kalau adil diartikan sama, maka ketika kita memberi uang saku 10.000 harus sama 10.000. Padahal 10.000 bagi anak TK itu akan tidak baik dan akan menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan karena terlalu banyak. Maka yang dimaksud adil di sini memberikan sesuai dengan hak atau dengan tempatnya. Kalau SD cukupnya atau TK cukupnya 2.000, ya maka 2.000, karena memang kebutuhannya seperti itu. Tapi kalau SMP, maka memang kalau kebutuhannya 10.000, maka 10.000. Berarti adil memberi kepada orang lain adalah sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kalau kita berbicara tentang puasa, ada dalil di dalam Al-Quran yang selalu biasa kita dengar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah takwa, sehingga kita mencapai satu titik ikhlas, yang itu disebut takwa kepada Allah. Apa sih makna takwa yang menjadi tujuan daripada kita berpuasa? Kalau dilihat dari perspektif kita harus menjadi orang yang dermawan, hakikatnya adalah berpuasa akan melatih kepekaan batin dan hati kita, menimbulkan rasa kasih sayang dan solidaritas, takut terus menerus dan berhati dalam berbuat sesuatu sehingga tidak terjerumus kepada godaan syahwat. Termasuk kita mengelola harta yang Allah titipkan kepada kita dengan tidak sombong, tidak pelit, tidak gigir, dan memberikan kepada mereka yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan oleh karena yang demikian itu, sikap memberi kepada orang lain harus kita terus tanamkan kepada diri kita, yang Allah berikan nilai atau rezeki lebih daripada mereka. Kenapa itu harus ditumbuhkan? Pertama adalah karena harta yang dimiliki oleh kita memang seharusnya ada hak dari mereka. Hanya saja Allah memberikan kepada mereka melalui kita. Wa fi amwalihim haqqul lisya'ili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka, orang kaya dan orang-orang yang mempunyai harta lebih daripada mereka, ada hak orang miskin, baik miskinnya itu meminta-minta ataupun karena tidak meminta-minta. Maka kemudian khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Maka kemudian diperintahkan untuk kemudian mengambil dari harta-harta mereka yang dititipi Allah dengan harta lebih, sebagai apa? Shadaqatan tutahhiruhum. Ternyata pemberian, baik pemberian yang wajib yaitu zakat mal atau zakat fitrah, atau pemberian yang sunnah, itu adalah untuk mensucikan harta dan diri kita, dan kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka oleh yang demikian itu akan menjadikan mereka menerima kebahagiaan dari apa yang mereka terima. Dalam kategori filosofi makan, kalau kita makan maka harus ada yang dikeluarkan. Kalau kita makan tidak dikeluarkan, maka itu sembelit dan berbahaya. Kalau makannya sedikit, yang dikeluarkan juga sedikit. Kalau makan sedikit dikeluarkan banyak, maka itu muntaber, juga tidak baik dan berbahaya. Kalau makannya banyak, keluarnya juga banyak. Karena kalau makannya banyak tidak keluar, maka perut akan menjadi kembung dan akan menjadi penyakit. Begitu pula dalam harta yang diberikan Allah kepada kita, ada keharusan untuk kita keluarkan. Sebagaimana itu adalah kewajiban kepada kita,
dan seakan-akan kita dipaksa untuk menjadi orang yang dermawan melalui pelatihan berpuasa di bulan Ramadan. Maka selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir ada kewajiban kita untuk memberi, yaitu pemberian yang wajib yang disebut zakat fitrah. Kita memberi tidak hanya zakat fitrah, itu hanyalah sebagai bagian dari kesadaran kita bahwa memberi kepada orang lain dengan pelatihan berpuasa adalah wajib hukumnya dalam rangka memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Maka zakat fitrah yang kita lakukan sebagai bagian dari pemberian yang wajib kita lakukan tidak itu saja, tapi di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk selalu memberi dan memberi dan memberi. Maka kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan memberi zakat mal itu dianjurkannya malah sebelum Ramadan atau awal-awal Ramadan. Kenapa? Karena banyak di antara saudara kita yang kemudian tidak mampu menyambut datangnya bulan Ramadan untuk beribadah baik yang wajib maupun sunnah dengan kesempurnaan, karena dia harus mencari makan, mencari minum, mencari sesuap nasi. Sehingga ketika zakat mal itu diberikan, maka mereka bisa khusyuk tanpa harus berupaya untuk khusyuk mencari nafkah, dan dia akan lebih khusyuk beribadah di bulan Ramadan. Kita berharap semua, semoga setiap puasa yang setiap kita lakukan setiap tahun akan memberi dampak positif yang luar biasa, yaitu kita menjadi dermawan dan menjadi pemberi yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, dan pemberian itu mampu menjadikan mereka mendapatkan kebahagiaan menyambut datangnya bulan Ramadan dan menyambut pasca bulan Ramadan untuk terus beribadah sesuai dengan amalan dan kehusuan di bulan-bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya amalan ibadah yang wajib maupun yang sunnah di bulan Ramadan itu adalah istilah kalau dalam HP cas bagi kita. HP kalau sudah sedikit baterainya harus dicas. Ketika penuh baterainya kita akan gunakan. Ketika akan sudah habis kita cas lagi. Ramadan adalah cas bagi kita untuk membangun semangat kehusuan. Akan dipakai kapan? Selama 11 bulan. Dan akan dicas lagi tahun depan, begitu seterusnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami, dapat dicerna, dan ini adalah hakikatnya tausiah nasihat kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jemaah umumnya. Semoga ada baiknya dan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.